Kali ini, kita bakal bahas satu kisah yang benar-benar menyayat hati. Kisah tentang Nizam Syafi'i, seorang anak laki-laki berumur 12 tahun yang momen-momen terakhirnya, yang terekam dalam video, memicu kemarahan satu negara dan membuka pencarian kebenaran yang sangat rumit. Oke, biar kita semua paham apa yang sebenarnya terjadi sama Nizam, kita akan bedah kasus tragis ini jadi 5 bagian penting. Kita mulai dari momen di mana, ya bisa dibilang seluruh Indonesia kenal sama Nizam. Di atas kasur rumah sakit, kondisinya lemah, penuh luka bakar, tapi dia punya cerita yang harus disampaikan. Ayah, maafin Dede ya, ini salah satu kata-kata pertama yang diucapin Nizam ke ayahnya. Bikin teka-teki yang sedih banget sebelum semua kengeriannya kebuka. Katanya dia ngomong ini 2 kali sambil pegang pipi ayahnya, seolah-olah justru dia yang ngerasa bersalah. Nah, disinilah titik krusialnya. Pengakuan yang dibisikin ini, yang dia bilang ke kakek angkatnya, ayah dari ayahnya, pengakuan ini benar-benar bertolak belakang sama cerita yang mereka dengar sebelumnya, dan dari sinilah penyelidikan langsung dimulai. Oke, sekarang kita pindah ke tersangka utamanya, Ibu Tiri berinisial TR. Kita coba lihat versi cerita dari dia, yang ternyata malah bikin misteri ini makin dalam. Di sini, kita bisa lihat kontras yang tajam banget antara omongan si Ibu Tiri di publik sama bukti fisik dan catatan masa lalunya. Dia ngakunya luka bakar itu karena demam tinggi sampai kulit Nizam melepuh. Sebuah klaim yang jujur aja, kedengarannya nggak masuk akal sama sekali, ya kan? Timeline ini nunjukin satu hal yang fatal banget. Ada kesempatan yang kelewat. Dulu itu udah pernah ada upaya buat hentiin kekerasan ini, tapi dihentikan lewat mediasi. Dan ternyata, keputusan itu akibatnya fatal banget. Dan yang lebih aneh lagi, di sebuah rekaman audio, TR ini kedengaran kayak ngelaka, nyebut kematian Nizam itu takdir. Malah dia nyalahin publik yang marah-marah bukannya ngirim sumbangan. Bener-bener aneh. Oke, dari Ibu Tiri kita geser fokus kita sekarang ke ayahnya, Anwar. Tingkah lakunya setelah Nizam meninggal ini, justru bikin banyak orang jadi bertanya-tanya. Nah, ini dia yang menarik. Daftar tindakan aneh inilah yang bikin simpati netizen cepet banget berubah jadi curiga ke Anwar. Mulai dari ngerekam kesedihannya buat medsos, sampai latar belakangnya yang agak meresahkan. Ini semua bikin muncul pertanyaan besar. Kenapa seorang ayah yang lagi berduka malah ngelakuin hal-hal ini? Tapi ya, di tengah semua drama keluarga dan kecurigaan publik ini, ada satu fakta tragis yang gak bisa diubah sama sekali. Tanggal di mana hidup Nizam harus berakhir. Dan ceritanya jadi makin dramatis. Tiba-tiba muncul satu sosok kunci yang selama ini semua orang, termasuk Nizam sendiri, kira udah meninggal dunia. Ibu kandungnya, Lisna. Perbandingan ini nunjukin sebuah kebohongan yang kejam dan udah direncanain banget di keluarga ini. Tujuannya apa? Buat ngejauhin Nizam sepenuhnya dari satu-satunya orang yang mungkin bisa nyelamatin dia. Jadi, intinya di sini adalah Nizam itu kayak terperangkap. Ayahnya sendiri yang mutus satu-satunya jalan keluar buat dia ke ibu kandungnya. Katanya, Nizam pernah minta ikut sama Lisna walau cuma sehari aja. Tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah. Pengakuan dari Lisna ini benar-benar ngebalikin semua cerita tentang karakter Anwar. Ternyata, dia punya sejarah KDRT jauh sebelum TR masuk ke kehidupan mereka. Ini ngasih gambaran yang sama sekali beda. Oke, terus gimana kelanjutan kasusnya sekarang? Mari kita coba kumpulin temuan-temuan resmi dan pertanyaan apa aja yang masih ngegantung sampai sekarang. Hasil autopsi ini ngasih kita beberapa kepastian soal luka-luka parah yang dialami Nizam, tapi belum bisa ngasih jawaban pasti soal penyebab kematiannya. Jadi, dari sisi medis, kasus ini statusnya masih menggantung. Tabel ini ngerangkum inti konfliknya ya. Ada 3 orang kunci dengan 3 versi cerita yang beda banget. Dan kebenaran soal hari-hari terakhir Nizam, ya kejebak di antara 3 cerita ini. Jadi kesimpulannya apa? Walaupun ada video viral yang ngerekam kata-kata terakhir seorang anak, walaupun publik marah besar, ternyata proses hukum buat nemuin jawaban itu nggak gampang. Ini nunjukin betapa susahnya nyari keadilan kalau kebenarannya itu udah terkubur sama kebohongan keluarga. Pada akhirnya, kita semua ditinggalkan dengan pertanyaan yang sama, pertanyaan yang terus menghantui. Dengan semua sejarah kekerasan, jaringan kebohongan, dan pengakuan terakhir dari seorang anak, apa sebenarnya kebenaran di balik kematian Nizam Syafi'i?